Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dulur-dulurku kabeh, batih-batihku kabeh, dari Pok Wetan sampai Pok Kulon, dari Pok Lor sampai Pok Kidul. Bagaimana kabar Anda semua? La yodo sehat-sehat kabeh toh? Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, pada sore hari ini saya jalan-jalan perbatasan antaranya Gunung Kidul dan Bantul. Pemirsa, Mas Tatang nyangklong tas. Selamat datang di Desa Ngetas. Ya, tepuk tangan pemirsa, pantun buatan saya sendiri. Mas Tatang nyangklong tas, selamat datang di Desa Ngetas. Ya, dimulai dari Desa Ngetas pemirsa, kita akan ke depan itu menuju ke Ngulon pemirsa. Ke Ngulon itu ke barat, tapi bukan mencari kitab suci loh pemirsa. Ini ke barat akan menuju ke jembatan yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul pemirsa. Desa Ngetas adalah desa paling ujung kulon, paling pok kulon, yang menjadi perbatasan paling ujung dari Gunung Kidul, dan kemudian kulonnya sudah Kabupaten Bantul. Ceritanya orang-orang sini itu kalau mau keluar kabupaten itu gampang, gur sekilo ora tekan moro-moro wis liya kabupaten. Kowe mau lunga ning ndi? Oh, luar kota dong. Wis beda kabupaten masalahnya. Kowe lunga mau ado ora? Ya ado, kan antar kabupaten. Nah, ini pemirsa, ini adalah Gunung Gede pemirsa. Gardu pandang yang tinggi yang bisa melihat luas delok Kabupaten Bantul dari sini pemirsa. Ini adalah rumah warung pemirsa. Iki maune bakul loh, sudah lama sekali tidak bakul, jadi ya ditinggal begitu saja pemirsa. Padahal yo laku pemirsa. Mbuh ngapa kok ditinggal, aku ora ngerti alasannya pemirsa. Ini adalah sore-sore pemirsa, kita mulai turun menuju Kali Oya yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul pemirsa. Ini medun pemirsa. Ini kalau mobil Anda atau motor Anda munggah itu pemirsa, kalau motor Anda tidak sehat, mobil Anda tidak sehat, sebaiknya jangan lewat sini pemirsa. Karena ini tanjakannya yang kita pas medun ini sangat tinggi sekali pemirsa. Butuh mesin yang jos, butuh mesin yang kuat, yang sering diservis, sering ganti oli begitu pemirsa. Ini kita mudun ya, sebentar lagi kita akan sampai di jembatan Dodokan, jembatan yang berada di atas Kali Oya. Kiri kanan pemirsa, ini adalah lahan-lahan pertanian yang dikelola oleh warga Gunung Kidul. Ya ditanduri kolonjono, nek pas ngene iki nggo pakan sapi, pakan ternak sapi dan kambing. Kalau musim penghujan, nah ini sebentar lagi musim penghujan ini pemirsa, warga sudah menunggu-nunggu, sudah dipersiapkan tanahnya untuk menandur jagung, menanam jagung pemirsa. Itu yang ketok di depan, yang terlihat di depan itu adalah rumah seorang warga pemirsa. Dia hidup di situ, padahal tonggo-tonggonya tidak ada. Jadi hidup, ini adalah rumah paling ujung kulon dari Gunung Kidul. Ya, rumah itu pemirsa, itu ada penghuninya pemirsa. Awalnya itu kalau nggak salah dia itu dagang, dan sekarang sudah tidak dagang lagi. Dan ini adalah warung, seperti warung rokok, warung jajanan, warung gorengan itu tapi tidak ditunggui pemirsa. Itu kalau bukanya cuma siang saja. Kalau sore-sore itu buat nongkrong para cah nom-nom menunggu maghrib pemirsa. Ini sebelah kiri itu yang ketok jalannya, itu adalah jalan buat Anda yang ingin ke Kali Oya ya, sekedar mencuci pakaian, mencuci tikar alias kloso, mencuci brodot kalau pas Idul Adha ya, begitu pemirsa. Ya, ini adalah jembatan Dodokan. Ada yang bilang ini adalah jembatan Ngetas, tapi tulisannya itu pemirsa di tugunya yang sebelah sono, ini adalah jembatan Dodokan ternyata. Dodokan adalah nama sebuah pedukuhan
Pedukuhan pertama yang ada di Kabupaten Bantul jika dari jembatan ini pemirsa. Jika Anda ngulon ke sana terus, nanti pedukuhan pertama yang Anda temui namanya adalah Padukuhan Dodokan, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Kapanewon Delingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nah, ini adalah suasana di jembatan Ngetas. Banyak sekali pemirsa orang-orang yang kalau lewatan jembatan ini mereka banyak yang berhenti. Ya, sekedar menikmati pemandangan saat mereka penat, lelah kerja, yo mandek cilik ning kene pemirsa, untuk membuat pikiran mereka menjadi fresh, menjadi segar kembali. Ya, nek karo pacare apa dhewean yo foto-foto. Nek ranti pacar ya jomblo dhewean foto dhewe. Nek karo pacare ya foto karo pacare. Nek nggawa anak ya foto karo anake pemirsa. Ini memang saya sengaja saya putar balikkan neng Jogor mubeng-mubeng sekitar jembatan Kalioyo. Nanti kalau sudah muter baru kita lanjutkan ke desa paling ujung timur dari Kabupaten Bantul. Ini mubeng-mubeng dulu pemirsa. Ini adalah kondisi kali yang bagian lor pemirsa. Waduh pemirsa, nek ngerti ceritane pemirsa, kalau nggak salah itu 2017 apa 2018 ya pemirsa, Gunung Kidul itu pernah kebanjiran pemirsa. Loh, gunung kok kebanjiran? Kalau Gunung Kidul kebanjiran, bagaimana Jogja yang di ngisor sana? Pemirsa, ternyata Gunung Kidul juga pernah kebanjiran pemirsa, tapi tidak menyebabkan Jogja itu kebanjiran. Kalau Gunung Kidul kebanjiran, bagaimana Jogja? Ya mesti kelelep ya orang ngono pemirsa. Ternyata tidak, Gunung Kidul tetap bisa kebanjiran meskipun gunung, tanpa membuat Jogja menjadi tenggelam pemirsa. Ini saya akan muter lagi menuju ke Kabupaten Bantul itu. Nah itu pemirsa yang hijau-hijau itu pemirsa itu Kolonjono, yang sebelah sini siap mau dimulai tanaman-tanaman penyangga tanah biar tidak melorot ke kali pemirsa saat banjir. Ini kalau banjir pemirsa, kali ini sungai ini bisa mencapai, hampir mencapai jembatan itu pemirsa, hampir nyampe, tapi tidak sampai airnya itu lewat dhuwur jembatan. Ini bisa hampir menyentuh jalan yang ada di jembatan itu pemirsa. Wah, dan jos tenan nek banjir pemirsa. Ya pemirsa, kita nunggu mobil dulu nyebar godong koro, sabar sawentara, tidak langsung muter. Kita lihat kanan kiri dulu apakah ada mobil, ada kendaraan lain apa tidak. Ya, kita menuju ke Kabupaten Bantul. Pemirsa, video ini saya buat ini jam 5 pemirsa. Padahal di daerah sini ini pemirsa, ini jam 5:30 sudah adzan maghrib. Jadi ini video di tag diambil itu sebelum maghrib pemirsa, setengah jam sebelum maghrib. Ini naik pemirsa, nah itu mobil itu kalau nggak ancang-ancang dulu untuk naik ke sini pemirsa, ini juga bahaya pemirsa, karena banyak sekali mobil-mobil yang bawa muatan berat jembrung pemirsa. Jadi melebu jurang, ya meskipun jurang ini ora jeru-jeru banget, tidak terlalu dalam, tapi ya bahaya bisa tidak kuat nanjak, kemudian mundur ternyata malah masuk jurang. Nah itu lihat pemirsa, lah jeru-jeru Nepal dalam sekali itu pemirsa, bahaya. Ini kalau lewat sini baik tanjakan ini maupun tanjakan yang ke Gunung Kidul itu pun juga membutuhkan mobil-mobil bermesin jos pemirsa, yang bermesin kuat. Kalau mesin Anda tidak kuat, mobil Anda tidak jos, kendaraan Anda tidak jos, ya kalau muat ke sini, kalau lewat sini ya jangan ini pemirsa, jangan menggunakan muatan-muatan yang banyak, jangan membawa muatan-muatan yang banyak. Itu tanjakan yang pertama pemirsa, pendek. Lah ini yang sering membuat orang-orang itu kalau nanjak ke sini tidak kuat tuh ya ini. Nah ini tanjakannya dur dan dowo sampai berkelok-kelok pemirsa. Kanan kirinya ini hutan pemirsa, kanan kiri kulihat ono uwit minyak kayu putih. Ya ini, jadi kalau Anda nanjak menuju ke Kabupaten Bantul, jalan yang menanjak ini pemirsa, kiri kanannya itu ada minyak kayu putih. Jadi bukan uwit-uwit yang ada di lagu-lagu itu, pohon cemara, bukan, tapi ini adalah uwit minyak kayu putih karo jati. Ya begitu kalau nggak salah lagunya, ya begitulah pemirsa. Ini di sebelah kanan juga tempat wisata pemirsa, ini tempat wisata campur gardu pandang. Nah ini itu tulisannya walet-walet gitu pemirsa, Bukit Walet apa Lembah Walet gitu kalau nggak salah.
Nah, ini tikungan yang tertinggi pemirsa, ini bengkok mak liut ke atas, ini banyak sekali truk-truk tidak kuat. Wah, ini tuh, itu yang bagian bawah pemirsa. Sebentar lagi pemirsa kita akan sampai di desa pertama, desa yang paling timur dari Kabupaten Bantul. Itu rumah yang sebelah kanan pemirsa, Anda tahu ya, itu adalah pos polisi kehutanan. Jadi pohon-pohon di sini sangat terlihat rindang, awet, tidak ada yang nebang. Itu karena dijaga oleh polisi hutan. Ini banyak kayu-kayu jati podo ngadeg berdiri diletakkan di pinggir rumah pemirsa. Ini adalah untuk membuat furnitur, meja, lemari, pintu. Rata-rata penduduk sini pemirsa ini adalah tukang gawe mebel, pembuat mebel-mebel pemirsa. Furniture, halah angelepol pemirsa. Ya wis ngono kuwi lah, admin memang wonge ngono kuwi pemirsa. Nek ngomong ki belepotan ya kadang bahasa Indonesia, ya kadang Jawa, ya wis campur-campur pemirsa. Inilah situasi kondisi saat sore hari menjelang maghrib desa Jatimulyo. Ini Padukuhan Dodokan, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul pemirsa. Rata-rata rumah di sini sudah permanen pemirsa. Tapi kalau masuk blusuk ke jero ya saya belum pernah mencoba. Pemirsa, ini adalah ada pertigaan, itu kalau Anda ke kanan Anda bisa sampai Patok pemirsa, Kecamatan Patok. Jika Anda ke kiri ini ke Kecamatan Delingo. Jadi kantor Kecamatan Delingo ini ke kiri ini pemirsa. Anda ke kiri bisa sampai ke Jogja, Anda kanan bisa sampai ke Jogja. Jadi podo ae. Neng kalau menurut saya itu kalau Anda itu pakai motor, kendaraan kecil seperti Cherry, mobil pribadi itu lewat kanan saja, lalu jalannya itu lebih dekat, nyingget soro bahasane ini nyingget pemirsa. Ini juga tempat wisata di situ pemirsa, ada gardu pandang. Kalau Anda ke kiri tadi pemirsa, Anda bisa mendelok, Anda bisa melihat air terjun Srigedhok tapi dari Bantul pemirsa. Jadi memang Srigedhok, air terjunnya Gunung Kidul itu pemirsa, Srigedhok itu memang berada di area Kabupaten Gunung Kidul, tapi cara memandangnya itu bisa lewat situ pemirsa, lewat tadi yang ke kiri. Dilihat dari Kabupaten Bantul. Ini jalannya menurun pemirsa. Lah ini apik sekali pemirsa, jalannya menurun tajam pemirsa, kayak nanti munggah lagi. Ya inilah situasi jalan, kondisi jalan yang ada di Delingo ini pemirsa. Jalannya medun munggah, medun meneh, menggok munggah. Wah pokoknya asik pemirsa. Ora gur datar wae kok ning Pantura, ora pemirsa. Jauh berbeda pemirsa. Ini pemandangan kanan kirinya serba hijau kalau di daerah sini pemirsa. Jadi kayak Gunung Kidul, Bantul itu pemandangannya hijau-hijau selalu pemirsa. Dan rumah itu berada di atas jalan, kadang di bawah jalan, kadang rumah itu ketok miring. Ternyata yang miring itu jalannya, bukan orangnya, bukan rumahnya itu sudah diukur menggunakan selang itu pemirsa. Ya pemirsa, saya jalannya ke Ngulon hanya sampai sini karena fokus saya itu adalah di perbatasan Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul. Jadi desa pertama yang menjadi desa terakhir yang menjadi perbatasan dari Kabupaten Bantul itu apa toh? Nah ini. Kemudian desa terakhir dari Kabupaten Gunung Kidul yang menjadi perbatasan dengan Kabupaten Bantul itu apa toh? Ya ini. Inilah keindahan desa ini pemirsa. Enaknya hidup di desa itu begini pemirsa. Wis dalannya sepi, oksigen cukup, lawang wet-wet akeh ya toh. Masih ijo-ijo, dalan tidak rusak. Dalannya apik pemirsa. Ini tanjakannya dhuwur sekali pemirsa. Weng, begitu pemirsa. Ini kalau Anda lewat sini ini harus mempunyai kendaraan yang sehat pemirsa. Mesin-mesinnya sehat. Tuh, omah-omah aja itu digawe galengan pemirsa. Pondasi itu tinggi. Ya karena tanahnya itu rumahnya itu tuh, sebelah kiri pemirsa itu kan rumahnya itu di atas jalan, jadi tidak sama dengan jalan. Ya, ini toko-toko. Nah, itu kalau Anda ke kanan itu lokasi di mana kita bisa melihat air terjun Srigedhok via
Kabupaten Bantul. Ini kita sudah kembali ke arah Gunung Kidul pemirsa, Wonosari. Ini sebelah kanan adalah kuburan. Ini ngelumpuk-ngelumpuk, ini apa pemirsa? Ini adalah ternyata bakul bakso tusuk, bakso bakar pemirsa. Ini kalau Anda lurus, Anda bisa sampai Patok, Kecamatan Patok. Kalau Anda ke kanan, Anda ke Wonosari, Gunung Kidul. Juga bisa Anda ke pantai-pantainya Gunung Kidul. Bisa pantai-pantai banyak Gunung Kidul itu pemirsa. Waduh, orang puluhan pemirsa, banyak sekali. Ada Pantai Baron, Pantai Kakal, Pantai Kukup, wes banyak sekali. Ngerenean, wes banyak pemirsa. Ini nama padukuhannya pemirsa, daerah ini adalah Padukuhan Dodogan. Kelurahannya Jatimulyo, lurahnya pemirsa Jatimulyo. Waduh ya, semoga amanah pemirsa. Selamat kepada Bapak Mukidi, kalau nggak salah Bapak Mukidi yang menjadi lurah baru di Kelurahan Jatimulyo. Semoga amanah sampai akhir jabatan pemirsa, tidak korupsi ya, dan juga sangat perhatian dengan warganya, memperhatikan kesejahteraan, dan dana dari atasan itu tidak disunat ya. Semoga selamat sampai akhir jabatan pemirsa. Ini banyak sekali mebel-mebel pemirsa. Seperti yang saya katakan tadi, ini rata-rata adalah pembuat mebel warga sini. Ini adalah cakruk pemirsa sebelah kiri, dan ini adalah penjual madu pemirsa. Lihat ini, nah ini botol-botol, nah itu penjual madu pemirsa. Itu harganya kalau nggak salah nggak ada 200 pemirsa. Dia ambuan 130, 140 pemirsa per botol. Botol marjan itu loh pemirsa yang buat sirup. Nah ini kita turun pemirsa menuju Kalioyo, menuju Jembatan Dodogan yang menjadi perbatasan antara Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul. Kalau tadi kita nanjak, sekarang kita turun. Ini adalah tanjakan dan tikungan yang paling bahaya. Ini pemirsa, motor pun bisa jatuh kalau nggak hati-hati di sini pemirsa. Apalagi mobil bisa tabrakan pemirsa. Yang sana ancang-ancang mau munggah, yang sini ancang-ancang mau menggok. Waduh, bahaya. Ini di sebelah kiri pemirsa, itu adalah Lembah Walet, gardu pandang, tempat istirahat dan sebagainya. Ramai pemirsa. Malam pun ini buka pemirsa. Saya pernah lewat pemirsa malam-malam, buaya ternyata lampunya itu terang benderang sekali pemirsa. Turun dari Kabupaten Bantul, kanan kiri tak delok ono wit-witan. Uwit minyak kayu putih ya, jenenge pengarang lagu amatiran ya, ngono kuwi pemirsa. Kita harus ekstra hati-hati saat turun pemirsa. Kalau remblong bisa 12 mlebu jurang, mlebu Kalioyo pemirsa. Ini adalah tanjakan turunan yang bahaya. Nah ini tikungannya. Kalau Anda belum, bayangkan Anda lurus ke depan tidak menggok, apa Anda tidak nyemplung ke Kalioyo? Wes pokoknya nek lewat kene harus serba hati-hati pemirsa. Kudu hati-hati tenang. Ini sebelah kiri ini adalah itu watu yang dikeruk pemirsa. Ini gunung yang dikeruk. Jadi ketok watu-watunya, lihat itu. Nah ini watu-watunya sudah kelihatan pemirsa. Belok ke kanan, itu mobil di depan itu juga harus hati-hati pemirsa. Tuh ini coba jika Anda tidak ngantuk umpamanya, Anda lewat sini lurus saja, tidak menggok, lah apa tidak nyemplung. Ini warung pemirsa, ini warung ini aktif pemirsa. Kalau siang ada pedagangnya, bukan dikira rumah kosong gitu aja ya ora. Ini gambarnya sudah mulai agak gelap pemirsa, ini karena sudah adzan maghrib ini pemirsa. Ini adalah Jembatan Kalioyo, Jembatan Dodogan namanya pemirsa. Jembatan yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul. Posisi kita pemirsa ini ke arah wetan, ke arah timur menuju Kabupaten Gunung Kidul. Itu tanah yang tinggi sendiri pemirsa. Itu nah di depan itu namanya gardu pandang Gunung Gede. Coba nanti Anda mampir pemirsa, kalau kebetulan lewat sini mampirlah. Itu di gardu pandang Gunung Gede. Tapi baiknya pemirsa kalau Anda mampir situ itu pas hampir maghrib, jadi Anda bisa ndelok tenggelamnya matahari. Jadi nyungsepe srengenge iku kepiye to? Nah, ndelok kok kono bejos api tenan pemirsa. Tuh
Ini adalah gambaran situasi kondisi Gunung Kidul paling ujung kulon. Ini kalau Anda nanjak itu kondisinya begini pemirsa. Itu anak-anak muda pada nongkrong. Ini penting sekali pemirsa, anak-anak muda nongkrong di situ. Karena apa, nanti kalau ada truk, ada kendaraan yang tidak kuat nanjak, nanti ya siapa lagi yang nolong? Ya anak-anak muda itu. Jangan dikira kalau anak muda nongkrong di situ terus mendapat stigma negatif. Oh jangan pemirsa, ya anak muda itu nanti yang nolong lah. Siapa lagi? Masuk yang tidak nongkrong-nongkrong di situ mau nolong ya kejauhan pemirsa. Wes kadung melorot, kadung nyemplung jurang, itu orang saya nyurung. Ya begitulah pemirsa, ini adalah kondisi nanjak. Pemirsa, video ini hampir berakhir pemirsa. Untuk video kali ini saya mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah mampir. Jika Anda suka, Anda boleh subscribe, Anda boleh menghidupkan lonceng, dan jangan lupa komennya pemirsa. Komentar, subscribe, dan bunyikan lonceng itu sangat mendukung untuk kelanjutan channel ini. Channel ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari saya cukup sekian. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam satu aspal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.